Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam pencerahan. Sobat-sobat, luar biasa kebencian mereka, antipati mereka terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan kebencian mereka, antipati mereka, ya, membuat mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah keluar dari garis keilmuan, sudah keluar juga dari ukuran kebenaran menurut agama Islam yang harus dikembalikan kebenarannya itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka menentang, mereka membenci, antipati terhadap gerakan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan mereka coba kaburkan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan label Wahabi. Dan sepertinya mereka memukul rata, ya, mewahabikan, ya, setiap gerakan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setelah mereka, ya, melabeli dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian mereka memframing bahwa Wahabi itu sesat. Bahkan, ya, ada salah satu tokoh mereka yang mengatakan jika malas baca Quran, jika malas berzikir, caci makilah Wahabi. Dia juga berani menetapkan bahwa haram hukumnya, ya, menyekolahkan, memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan Wahabi. Nah, haram halal itu kan harus berdasarkan Quran, berdasarkan firman Allah. Allah lah yang punya hak prerogatif untuk, ya, menentukan atau apapun menjadi halal maupun haram. Apa landasan tokoh ini mengatakan haram memasukkan anak-anak, ya, kita, ya, untuk dididik di lembaga pendidikan yang mereka sebut Wahabi? Artinya, ya, mereka mengharamkan, ya, anak-anak mereka untuk, ya, mendapat pemahaman Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, tentu saja apa yang dikatakannya ini tidak benar, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Wahabi sesat. Padahal, ya, yang sesat itu bukan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi, ya,
Abdul Wahab bin Sulaiman. Nah, inilah yang sesat. Inilah yang Khawarij. Sedangkan Wahabi yang disematkan kepada gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, ya, ini Ahlus Sunnah, tidak sesat, ya. Ya kan, ini kan dijelaskan oleh tokoh mereka juga sendiri, ya. Nah, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Jahro MA. Dia dengan jelas mengatakan Wahabi tidak sesat, ya, karena Wahabi yang sesat itu bukan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi Abdul Wahab bin Sulaiman. Ya kan agak aneh juga sebenarnya. Ya, seharusnya kan, ya, gerakan itu kan dinisbahkan kepada nama yang bersangkutan, bukan kepada nama bapaknya, ya. Abdul Wahab bin Sulaiman, ya, pas kalau dikatakan gerakannya disebut Wahabi. Nah, sementara Muhammad bin Abdul Wahab, ya, artinya kan harusnya dinisbahkan kepada nama Muhammad, bukan bapaknya, karena mereka ingin mengaburkan, ya. Nah, kemudian haram. Ini kan perlu tokoh ini, ya, Kiai Haji Idrus Ramli, perlu menghadirkan dalil dari Quran. Jadi sobat-sobat, ini semua kan mereka ingin, ya, agar apa yang didakwahkan oleh gerakan-gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, ditolak, tidak diterima, atau bahkan ditentang. Apakah ini, ya, karena semangat keagamaan? Ya, menurut saya ini sepertinya bukan semangat keagamaan, tetapi, ya, semangat mempertahankan hegemoni mereka selama ini. Nah, jadi kesimpulannya sobat-sobat, apa yang dikatakan Kiai Haji Idrus Ramli, Wahabi sesat, Kiai Haji Idrus Ramli juga harus juga menghadirkan dalil, ya, bahwa membaca Al-Quran dan berzikir, ya, bisa diganti dengan mencaci maki Wahabi. Wahabi ini merusak, Wahabi ini maling, Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram, nggak boleh. Pertegas lagi Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jelas Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab tidak sesat, Ahlus Sunnah. Dan ketika seseorang mengatakan ini haram,
mengatakan ya zikir dan membaca Al-Quran bisa diganti dengan mencaci maki Wahabi, maka orang tersebut harus menghadirkan dalil. Orang ini sudah mengangkat dirinya seperti Tuhan, menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah berani menetapkan keharaman tentang sesuatu tanpa ada dalil di Al-Quran, dan juga berani mengatakan baca Quran dan zikir bisa diganti dengan mencaci maki Wahabi. Padahal jelas ya, Allah berfirman, wa inunikuni humazatil lumajah. Ya. Nah, saya kira itu saja sahabat-sahabat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.